Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum lanjut kegiatan ke selanjutnya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan kita. Ketua kelas boleh dibantu untuk memimpin doa? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Berapa orang? Tiga orang, Bu. Siapa aja? Aldo, Lucy, Sarah, Belia. Banyak, Bu. Bukan 3 orang, Bu. Oke, nanti ketua kelas sekarang catat ya, kasih ke ibu. Baik, Bu. Oke, sebelum lanjut, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, jadi kalian tidak boleh keluar masuk kelas tanpa seizin, baik itu mau ke toilet atau izin apapun itu. Kalau mau ke toilet, boleh sekarang. Selanjutnya diharapkan dapat aktif dan menyimak dari materi yang akan ibu sampaikan nantinya. Selanjutnya, agar fokus kalian lebih terjaga, sebenarnya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, jadi ice breakingnya itu clap boom pen. Nah, ini tuh dilakukan secara berpasangan. Kalau nggak ada yang berdua, bertiga nggak apa-apa. Oke, Bu. Bu, aku udah ada pasangan. Bu, Tiga, tiga Bu. tiga. Ayo aja ya, Bu, kau usah ikut. Ya, Bu. Nggak apa-apa, bertiga aja. Tiga, Bu. Oke, jadi di tengah itu ditaruh satu pena. Harus pena ya, Bu. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Jadi harus dengerin instruksinya ya. Jadi nanti pas ibu bilang clap, tangan kalian tuh gini. Kalau ibu bilang boom, tangan kalian tepuk meja. Kalau ibu bilang pen, nanti salah satu dari kalian yang tercepat itu harus mengambil penanya. Baik, Bu. Clap, boom, boom, clap, clap, boom, boom, clap, pen. Oke, semuanya sudah bisa fokus? Oke, jadi dari hasil asesmen yang sudah ibu lakukan kemarin dapat dilihat kalau kelas ini tuh banyak sekali sering salah dalam penggunaan handphone. Nah, maka dari itu ibu memilih topik cerdas menggunakan handphone agar kalian lebih memahami dan mendalami pentingnya dan tahu cara batas dalam menggunakan handphone baik secara berlebihan atau tidak. Nah, kemudian di sini ada pengertian handphone. Handphone, HP atau smartphone adalah perangkat komunikasi elektronik portable yang terhubung ke jaringan tanpa kabel. Ini berfungsi sebagai komputer mini, media informasi dan hiburan. Nah, seperti yang sering kalian gunakan saat ini, yang kalian pakai untuk bermain media sosial atau menonton hiburan begitu. Nah, selanjutnya ada pun fungsi handphone. Nah, yang pertama itu sebagai media komunikasi. Nah, dengan handphone kita bisa saling bertukar kabar dan informasi secara cepat. Kemudian yang kedua, akses informasi. Handphone menyediakan akses mudah berbagai informasi melalui internet. Kita bisa mencari berbagai berita, artikel, atau tutorial dan berbagai sumber pengetahuan lainnya hanya dengan beberapa ketukan jari. Nah, selanjutnya itu ada sebagai media hiburan. Handphone menawarkan berbagai opsi hiburan seperti menonton video, mendengarkan musik, bermain game, dan mengakses media sosial. Selanjutnya itu gaya hidup. Nah, handphone membantu kita menjalani hidup dengan
lebih praktis dan efisien. Biasanya sering kita gunakan untuk memesan makanan, berbelanja online, dan mengatur jadwal. Kemudian yang kelima itu menambah wawasan. Ini memungkinkan kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri di berbagai bidang. Nah, jadi dengan menggunakan handphone ini kita dapat mencari berbagai informasi baik itu melalui internet atau website lainnya. Nah, selanjutnya itu apa dampak positifnya? Nah, yang pertama itu dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi jarak jauh. Nah, karena sudah adanya handphone di zaman sekarang ini, kita tidak perlu bersusah payah untuk berkabar dengan teman-teman, sanak saudara yang jauh, karena sekarang itu dengan handphone ini kita bisa lebih mudah untuk berkomunikasi. Contohnya seperti kita bisa telepon, video call, atau berbagi pesan chat begitu. Nah, selanjutnya itu akses cepat ke informasi dan pengetahuan atau internet. Nah, dengan menggunakan internet kita bisa mencari informasi apapun itu agar mempermudah kita untuk mencari informasi. Nah, selanjutnya itu mendukung proses belajar online atau e-learning, memudahkan transaksi dan layanan perbankan digital. Nah, memudahkan transaksi dan layanan perbankan digital ini seperti kita itu ada namanya bagi yang ibu contohkan satu, karena ibu menggunakan Bank BRI. Nah, sekarang itu sudah ada layanan perbankan digitalnya seperti BRIMO. Jadi ibu itu bisa lebih mudah bertransaksi menggunakan aplikasi tersebut dari handphone, jadi tidak harus menggunakan kartu lagi begitu. Selanjutnya itu ada sarana hiburan secara terbatas. Nah, sarana hiburan ini seperti kalian menonton video atau mengakses informasi-informasi hal-hal yang akan membuat kalian merasa terhibur. Nah, selanjutnya alat bantu produktivitas, kalender, catatan, atau alarm, dan yang terakhir itu memperluas jejaring pertemanan atau profesional. Nah, selain dampak positifnya itu ada juga dampak negatifnya. Yang pertama itu potensi kecanduan atau adiksi dan ketergantungan. Nah, kalau misal kalian tidak melakukan maksudnya kalau kalian tidak secara baik mengatur untuk membatasi penggunaan handphone, ini kecanduan ini sangat berpengaruh sekali ya. Kemudian menurunkan konsentrasi belajar atau bekerja. Nah, kalau kalian berlebihan dalam menggunakan handphone, pasti kegiatan kalian itu terganggu atau fokus kalian itu terganggu akan kegiatan lainnya. Selanjutnya itu mengurangi interaksi sosial dan komunikasi tatap muka, resiko kesehatan, gangguan mata, sakit kepala, dan postur tubuh. Nah, di sini siapa yang sering mengalami gangguan sakit mata atau sakit kepala karena berlebihan menggunakan handphone? Oke, banyak sekali ya. Jadi kalau misal berlebihan menggunakan handphone itu tidak baik dan sudah dialami oleh kalian sendiri. Nah, selanjutnya itu potensi terpapar konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan hoax. Kemudian ancaman keamanan digital, phishing, dan penipuan online. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, sering sekali sekarang itu kejadian banyak penipuan online ya. Nah, maka dari itu kalian harus pintar-pintar dalam menggunakan handphone ini. Nah, terus yang terakhir itu pemborosan uang untuk pakai data atau pembelian game dan aplikasi. Oke, jadi tips penggunaan handphone yang cerdas. Nah, yang pertama itu menentukan tujuan. Pegang HP hanya jika tahu tujuan yang jelas seperti belajar, komunikasi penting, dan kerja. Nah, kalau kalian ngerasa menggunakan handphone itu hanya untuk gabut-gabut saja atau tidak yang terlalu penting, lebih baik dikurangi. Nah, selanjutnya itu filter konten. Pilih dan konsumsi konten yang edukatif, positif, dan sesuai dengan usia atau kebutuhan Anda. Kan sekarang tuh banyak banget tuh, baik itu tontonan ataupun majalah-majalah itu yang berlabel 17 plus, 18 plus. Nah, itu tuh kalian menyesuaikan dengan umur kalian. Kemudian ada seimbangkan dunia. Nah, beri waktu yang cukup untuk kegiatan offline seperti olahraga, hobi, dan berinteraksi langsung. Kemudian literasi digital, pelajari cara menghindari dari kejahatan online dan
sharing hoax. Terus yang terakhir itu ada jadwal detox. Nah, menentukan satu hari atau waktu tertentu di mana Anda menjauhkan diri dari HP. Oke, jadi itu materi yang sudah dapat Ibu sampaikan. Apakah semuanya dapat memahami? Oke, jadi di sini Ibu akan menampilkan satu video, harap disimak karena dari video dan hasil materi ini tadi Manakan nanti akan Ibu berikan soal dan nanti dijawab. Baik, Bu. Tadi Bu, Oke, ini nanti Ibu kasih video, harap disimak ya semuanya. ya, Bu. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jaringan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lain. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan kalau ketika tidak demikian di sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya pernah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para pengguna. Hal ini menjadikan para remaja sangat sulit dalam berhubungan dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi pengguna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas smartphone memiliki karakter yang mampu berkelanjutan, melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan, atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menjalankan konsentrasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lain. Mengurangi penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi seret dalam aplikasi, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, oke, itu dia tadi video dan penyampaian materi yang sudah Ibu lakukan, Ibu berikan. Di sini Ibu ada soal, nanti kalian kerjakan. Oke, nanti itu dibaca terlebih dahulu, Ibu kasih waktu menjawab selama 5 menit.
Bu. Boleh. Kasihan kalau kalian. Sekolah teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam Apa sih Bu? Itu pencet. Golong dia muridnya sumpah. Sumpah. Tenang aja Bu. perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jaringan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lain. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemana-mana. Remaja secara psikologis masih ragu dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan karena mereka tidak demikian di sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya purba di kalangan remaja. Tulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian, sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat baik para remaja. Hal ini menjadikan para remaja sangat sulit dalam berusaha kuliah dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan dari konsentrasi pelajar dengan desa menuju yang smartphone memiliki karakter yang berbeda, melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan mendapat konsentrasi karena fokus yang tidak berada di satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang lain. Bersikap menjadi terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sendiri dan aplikasi, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, apakah semuanya sudah bisa menjawab? Udah Bu, bentar Bu, lagi dijawab Bu. Oke. Ya, yang nomor 3 itu gimana? Maksudnya dia Ceritakan pengalaman baru apa yang kelompok Anda peroleh setelah mendapatkan layanan ini dan tindakan apa yang akan dilakukan nantinya sehingga terhindar dari perilaku seperti yang ada di video tersebut. Nah, tadi itu kan terlihat kalau di video itu ada seperti kurangnya konsentrasi belajar. Nah, itu tuh bisa kalian ceritakan kalian pernah mengalaminya atau tidak. Kalau misalnya iya, nah berikan bagaimana cara kalian mengatasi hal tersebut supaya tidak terulang. Ya. Sudah Bu. Sudah semua? Sudah sedikit lagi Bu. Sedikit lagi Bu. Sudah Bu.
berapa menit tuh lah? 23 tapi belum cut. Banyak cutnya. Tunggu kok cepet ya. Itu ini. Kayak ini. Tinggal sampai 1 menit lagi ya. Ya Bu, udah Bu. Oke, sudah semua? Udah Bu. Nah, jadi Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Siapa yang mau duluan? Bu. Kami Bu. Aku duluan tadi. ayo. Lanjut duluan. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan masalah yang ada pada video tersebut. Masalah pada video tersebut adalah tentang penggunaan handphone yang berlebihan itu tidak baik. Lalu yang kedua, simpulkan dampak dari handphone menurut kelompok Anda berdasarkan video yang telah ditampilkan. 1. Banyak orang yang lebih suka hidup di dunia maya daripada hidup di dunia nyata. Yang kedua, penggunaan handphone berlebihan itu dapat mengurangi konsentrasi dan kesulitan untuk menyerap informasi. Yang ketiga, ceritakan pemahaman baru apa yang kelompok Anda peroleh setelah mendapatkan layanan ini dan tindakan apa yang akan dilakukan nantinya sehingga terhindar dari perilaku seperti yang ada di video tersebut. Jawabannya bahwa kita itu harus bisa membatasi diri dalam penggunaan handphone. Apabila menggunakan handphone itu gunakanlah aplikasi yang benar-benar diperlukan agar tidak menjadi ketergantungan pada handphone. Terima kasih. Oke, terima kasih pada kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Soal yang pertama, berdasarkan video yang ditampilkan, jelaskan masalah yang ada pada video tersebut. Menurut kelompok kami, masalah yang ada pada video tersebut salah satunya adalah penggunaan handphone yang semakin berkembang terhadap kehidupan sehari-hari, perubahan zaman ke zaman. Nomor 2, simpulkan dampak dari handphone menurut kelompok Anda berdasarkan video yang telah ditampilkan. Dampak negatifnya yaitu menurunnya konsentrasi belajar karena pemerolehan informasi terus-terusan yang beralih. Yang kedua yaitu lebih sering aktif di dunia maya daripada di dunia nyata. Dampak positifnya kita dapat menggunakan handphone untuk keperluan yang dapat kita akses melalui smartphone tersebut seperti membuka browser dan lain sebagainya. Soal ketiga, ceritakan pemahaman baru apa yang kelompok Anda peroleh setelah mendapatkan layanan ini dan tindakan apa yang akan dilakukan nantinya sehingga terhindar dari perilaku seperti yang ada pada video tersebut. Kebijakan dalam menggunakan handphone, karena saya pernah lebih memilih bermain handphone daripada belajar. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab. Bukan saya itu. Bukan. Untuk memo nih. Apa pertanyaannya? Saya akan membacakan hasil diskusi. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi
Pertama, berdasarkan video yang telah ditampilkan, jelaskan masalah yang ada pada video tersebut, yaitu kesulitan menyerap informasi, menurunkan konsentrasi, dan lebih senang berada di dunia maya daripada dunia nyata. Yang kedua, simpulkan dampak dari handphone menurut kelompok Anda berdasarkan video yang telah ditampilkan, yaitu orang-orang lebih senang berada di dunia maya daripada di dunia nyata. Kesulitan menyerap informasi itu dapat menurunkan konsentrasi. Yang ketiga, ceritakan pemahaman baru apa yang kelompok Anda peroleh setelah mendapatkan layanan ini dan tindakan apa yang dilakukan nantinya, sehingga terhindar dari perilaku seperti yang ada di video tersebut, yaitu tidak terpaku pada handphone dan dapat bijak menggunakan HP secara bijak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dilihat sepertinya semuanya sudah memahami dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu ada lembar evaluasi hasil, nanti kalian isi. Ini dikumpulnya minggu depan, tidak apa-apa. Ya, Bu. Ini individu ya, Bu? Ya. Oke, nanti itu boleh diisi di rumah. Ketua kelas tolong minggu depan langsung dikumpul ditaruh di meja Ibu ya. Ya, Bu. Nah, jadi berhubung materi penyampaian sudah selesai, di sini Ibu meminta satu orang untuk dapat menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Bu. Oke, silakan Mari. Hasil pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya kita bisa mengakses informasi lebih luas lagi, berkomunikasi dengan jarak jauh, dan lain sebagainya. Dampak negatifnya yaitu membuat kita kecanduan yang bisa menyebabkan kita sakit kepala, sakit mata, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada kalian. Masih ada yang lain ingin menyimpulkan? Oke, Olivia silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan sedikit pembelajaran kita pada pada hari ini. Benar yang dikatakan tadi, ada positif dan negatif, tetapi lebih ke bahwa kita itu bermain handphone itu gunalah secara bijak. Jangan sampai kita sangat candu kepada handphone. Nanti karena handphone itu sangat lebih banyak dampak negatif dibanding positif, seperti kita kesulitan menyerap informasi, menurunkan konsentrasi, dan lain-lainnya. Nah, dan juga kita itu jangan sangat terpaku pada handphone. Jangan menjadikan dunia kita itu pada handphone. Oke, bagus sekali. Terima kasih Olivia. Nah, sepertinya semuanya sudah memahami dari materi yang sudah Ibu sampaikan itu dengan materi cerdas menggunakan handphone. Semoga nanti ke depannya kalian bisa milih mana yang waktu yang baik dan tidaknya dari penggunaan handphone tersebut. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas boleh dibantu untuk berdoa. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke, terima kasih kepada Arif sudah membuat memimpin doa. Ibu akhiri apabila ada salah kata dan kekurangan mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.